yang mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI. Benar nggak? Ya, berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar, setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol nggak tuh? Nah, inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh, Ustadz komen boleh-bolehin bank? Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Oh, ditunjukin. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan baik, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh, berarti dia salah faham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram, tuh makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit. Tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an, ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ya, coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini. Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman, ya, yang kemudian mendatangkan manfaat fahuwa riba, ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan nggak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi. Bayangkan, Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba.
Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank, ada bank muamalat ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke lembaga keuangan terbesar di Indonesia, ya. Masuk ke BI, ya. Masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui. Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Nggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya. Bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank ya. Ada yang di manajemen direkturnya ya. Direktur bagian apa gitu ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga. Ya saya tanya-tanya juga beberapa hal. Ya. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Gitu. Terus apalagi nih? Nah, di kalangan salafi yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank, riba. Siapa yang ngeredit semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya, ya. Kita punya ulama yang membolehkannya, gitu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay, haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik, ya. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh kenapa begitu? Halalkan jelas, haramkan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal haram ada yang mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Maka Salaifal Darul Ifta itu revisi Pak. Mereka merujuk fatwanya. Masa kita masih jalan di tempat?